Hai, jumpa lagi di Podmi, podcast mini HJM di sini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, atletnya dari dosen-dosen UC nih. Waduh, ampun. Enggak lah. Boleh kenalan dulu, Bu, kalau gitu. Oke, hai Rani, hai teman-teman semuanya. Thank you HCM sudah invite saya hari ini gitu bersama dengan Rani juga di sini untuk ngobrol-ngobrol gitu ya kita ya. Oke, perkenalan, nama saya Mita Patmalia. Di sini saya merupakan Head of Magister Management dari Universitas Putra Surabaya. Selain itu, saya juga dosen di IBM RC dan konsentrasi yang biasanya saya ampu itu mata kuliah marketing management, customer behavior dan khususnya juga di family business. Wow, keren. Ibunya ini ada dosen, headnya Magister Management juga ya, Bu. Wow. Pernah nggak sih, Bu, tapi selama menjalani karir Ibu sejauh ini dengar tentang sebutan Monday Blues? Monday Blues, sering banget tuh. Wow. Pernah denger dan sering teman-teman ngeluhin, aduh Monday Blues nih gitu kan. Oke. Kalau dari kasusnya Bu Meta sendiri nih, Ibu pernah nggak, Bu, mengalami namanya Monday Blues itu sendiri? Jadi kalau kita, karena dosen kan harus jelasin definisi dulu kan ya kali ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum pernah dengar Monday Blues itu semacam secara sederhana ya, semacam perasaan cemas, tegang, insecure gitu kali ya menghadapi hari Senin gitu kan. Karena apa? Karena kemarinnya habis libur gitu, hari Sabtunya libur ya kan. Walaupun kalau kita di Magister Manajemen sih nggak libur ya hari Sabtu ya, ngajar juga ya. Ya hari minggunya itu kita libur gitu kan, habis jalan-jalan, traveling. Udah Senin lagi. Jadi kan untuk menyesuaikan beradaptasi dari suasana libur gitu kan, euforianya maksudnya satu hari libur kemudian nanti masuk lagi ke hari Senin, aduh Senin lagi kejar deadline lagi, target lagi gitu kan. Orang-orang seringkali kan ngalamin kayak cemas, aduh nggak enak nih. Bahkan kalau teman-teman ini ada yang generasinya sama nggak ya sama saya ya, nonton film kartun Garfield nggak sih, dia kan selalu ngomong I hate Monday gitu kan. Iya, benar. Nah itu mungkin gambaran dari Monday Blues. Tapi kalau saya sendiri bisa dibilang sih jarang ya Ran ya ngalamin Monday Blues. Pernah sih, nggak pernah sama sekali juga nggak pernah sih, tetapi bisa dibilang jarang sih ngalamin Monday Blues. Oke, wow, keren sih. Sebelum podcast ini, Bu, saya tuh sempat buat searching di Instagramnya Bu Meta nih. Wah, ibunya ini kayak di Instagram tuh udah traveling, terus ngurusin family bisnisnya ibu sendiri. Terus habis gitu masih aktif nge-gym, olahraga. Bahkan kemarin itu masih sempet ikut half marathon di Citraland ya kan. Iya. Sedangkan ibunya tadi bilang itu jarang terjadi di ibu sendiri. Gimana, Bu, itu kok bisa ibu jarang mengalami itu? Caranya gitu. Oke, jadi Monday Blues itu biasanya kan terjadi kalau kita merasa nggak siap ya buat menghadapi hari Senin gitu kan. Karena kan yang dipikirin di awal tuh langsung, aduh ini kerjaan nih, target segala macam. Jarangnya itu karena gini teman-teman, di dalam menghadapi setiap hari itu kan it's just a day gitu kan. Ya Senin ya nanti akan jadi Selasa, akan jadi Rabu, ketemu lagi nanti hari Minggu gitu kan. Ini kan semacam kayak siklus ya sebenarnya ya. Siklus yang mana kalau kita udah terbiasa, kita sudah otak kita sudah merespon itu sebagai suatu hal yang udahlah, nanti juga habis Senin, nanti Selasa, nanti Rabu, kamu bisa jalanin satu minggu itu dengan oke kok, dengan baik-baik saja, survive gitu kan. Di minggu-minggu sebelumnya pun kamu survive gitu. Nah pasti juga Senin ini pun juga nggak akan jadi hal yang mencekam kayak gitu sih. Intinya sih ada dua, kalau saya tetap fokuskan lagi prioritas di satu minggu tersebut. Dan yang kedua itu kita juga harus selalu gratitude kali ya, harus bersyukur gitu. Habis hari Minggu dikasih istirahat sebentar, saatnya bekerja kembali. Oke. Keren nih apa yang udah dijelasin sama Bu Meta. Tapi boleh nggak, Bu, kayak share sedikit tips untuk teman-teman di luar sana yang mungkin masih takut nih buat menghadapi hari Senin, dan bahkan kayak masih banyak juga tuh, Bu, beredar tentang stigma hari Senin itu serem gitu. Oke. Malah lebih serem hari Senin daripada hari Jumat tanggal 13 kali ya. Enggak, just kidding. Jadi kalau misalnya teman-teman ngadepin Monday Blues gitu kan, itu sih saya ada 3 tips sebenarnya ya buat teman-teman. Yang pertama, itu teman-teman coba pause, coba berhenti sejenak gitu kan. Coba kita berhenti, kita
ya kita sadari bahwa kondisi kita misalnya saat itu memang sedang lagi aduh panik karena insecure-nya sudah mulai kambuh tuh ya kan. Panik attack atau gimana, Senin ini dikejar deadline, targetku belum kekejar apa. Pause dulu, kita bersyukur, kita bisa menghadapi hari Senin kembali, kita diberikan tubuh yang sehat, diberikan pekerjaan juga. Sebenarnya kalau kita mau berpikir ke belakang, kita bekerja itu kan juga banyak orang yang ngiri nggak sih? Maksudnya banyak bener. orang di luar sana juga mungkin nggak punya pekerjaan yang saat ini teman-teman juga jalani gitu. Kita Bener. bersyukur untuk itu. Kita pause sejenak. Terus yang kedua, reprioritize, memprioritaskan kembali gitu kan. Memang sih kita banyak banget gitu kan schedule-nya 1 minggu, langsung dipikirin 1 hari ya pusing gitu. Coba kita prioritaskan ulang, kira-kira di hari Senin ini saya mau ngapain aja ya. Bikin to-do list. Ya walaupun saya pribadi kalau bikin to-do list akhirnya kesalip dengan to-do list yang urgent-urgent yang lain lagi sih. Kadang juga aduh kok ini kok belum ke checklist ya. Soalnya maksudnya paling enggak kita ada di benak kita, kira-kira saya hari ini target mau selesaiin tugas apa aja sih. Reprioritize your job gitu kan. Kemudian yang ketiga itu kita kadang lupa buat kasih reward buat diri kita sendiri. Reward yourself. Benar. It's just a little, misalnya kayak secangkir kopi aja gitu kan, nanti sore nanti aduh ngopi deh sama teman-teman atau misalnya ngeteh deh sama bestie gitu kan. Itu pun juga sebenarnya sudah jadi semacam reward untuk diri kita, sehingga kita ngerasa ya hari Senin itu it's just a day, saya bisa menikmatinya, saya bisa menyelesaikannya. Dan jangan lupa ya kasih penghargaan buat diri kita sendiri sekecil apapun ya Ran ya. Ya cuman secangkir kopi atau mungkin kalau teman-teman habis selesaiin target yang gede, misalnya teman-teman suka baca buku, misalnya beli novel baru atau mungkin beli sepatu baru gitu kan, itu reward untuk diri kita yang mana kita bisa jadi happy lagi menjalani hidup kita. Wow, menarik sekali tipsnya dari Bu Meta ini tentang menghadapi hari Senin biar semakin mindful gitu ya. Tapi Bu, satu lagi pertanyaan yang bikin saya penasaran banget sama Bu Meta. Apa itu? Gimana caranya Ibu manajemen waktu dari pagi sampai malam, bahkan dari hari ke hari, padahal Ibu itu kesibukannya ini pasti sibuk banget sih, soalnya udah dosen ya kan, terus headnya Magister Management, terus masih ngajar di S1 juga ya Bu ya, S1, S2, gimana nih Bu caranya manage waktu? Jujur kalau saya sih yang pertama saya menggunakan agenda ya, saya pasti punya agendanya. Kalau dulu sih masih yang ditulis, tapi ternyata ditulis loh kok nggak ke checklist ya sudah deh saya pakai Google Calendar gitu kan ya. Teman-teman bebas ya bisa pakai aplikasi di handphone apapun, any else, yang penting ada reminder untuk meeting, tugas yang hari ini harus dihadapi itu apa saja, harus dimasukkan ke agenda kalian gitu kan. Sekecil apapun, misalnya seperti ini ketemuan sama Rani, ini kan ada di agenda saya kan gitu. Ketemu diskusi sama mahasiswa, itu pun saya minta mahasiswa coba deh invite ke kalender saya supaya kamu tetap jadi prioritas saya di hari tersebut gitu kan, gak kelewatan. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu awali hari itu dengan apa yang membuat kalian happy. Supaya kita bisa bersyukur ya teman-teman ya. Kita kadang itu dihadapkan dengan banyak sekali rutinitas, jadi kitanya nggak fokus, kita merasa apa ya, istilah bahasa Jawanya itu kemerungsung, itu gupuh. Gupuh gitu ya, maksudnya menghadapi hari, aduh ini agendanya banyak banget, coba deh jeda dulu sejenak di pagi hari. Itu biasanya saya lakuin kalau di pagi hari, saya jeda dulu sejenak. Entah saya mungkin bikin kopi atau mungkin saya dengerin musik dulu, musik favorit kita masing-masing gitu ya teman-teman ya. Nah kalau masih ada cukup waktu sih biasanya saya mencoba untuk energize diri saya di pagi hari itu dengan olahraga sih. Itu really help sih teman-teman. Jadi bangunnya agak lebih pagi dikit gitu, tetapi kasih waktu 30 menit buat teman-teman misalnya menikmati udara segar, jalan pagi aja. Kalau kalian mungkin nggak suka yang high impact, jalan pagi itu sudah bikin otak kita itu merasa energize. Kita bisa ketemu sama banyak orang juga kan, kita kalau olahraga di luar gitu kan, kita bisa bikin happy. Dan yang terakhir juga jangan lupa, kalau apa yang kita hadapi hari ini, tantangan apapun yang kita hadapi hari ini, pasti ada tujuan akhirnya nanti. Kita fokusnya sama goal kita deh. Gitu. Jadi jangan yang rasanya ini kerja ya. Saya bukan yang selalu bisa survive menghadapi tantangan jadwal yang padat ya, tapi maksudnya setidaknya berusaha buat calm down. Yuk, nanti hari ini pun pasti akan berlalu gitu sih. Wow, keren.
Terima kasih Bu Meta atas tipsnya yang sangat berguna buat kita semua menghadapi Monday Blues kita masing-masing. Pastinya nggak cuman tips tentang Monday Blues, tapi Bu Meta juga udah sharing tentang tips bagaimana caranya memanajemen waktu yang bisa saya highlight di sini. Entah untuk menghadapi Monday Blues ataupun manajemen waktu, yang terpenting itu kita membuat agenda sesuai dengan prioritas kita masing-masing gitu ya Bu. Betul, ya. Ran. Dan jangan lupa untuk bersyukur dan self reward diri kalian sendiri gitu ya Bu. Yes. Oke. Terima kasih Bu Meta atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan ke kita untuk sharing hari ini. Sampai jumpa di Podmix selanjutnya. Podcast Mini HCMDC Surabaya.